Terus semua diakui nanti, enggak habis Jawa milik Tahrim, Bintu Tahrim kok, Indonesia milik Tahrim, Aulia Tahrim kok, enggak kan habis sudah. Oleh sebab itu ya, walaupun ya Mas Said Iqbal itu ya, itu kan pejuang ya, pejuang Partai Buruh ya, itu marganya Pak Abud itu. Itu Pak Abud, itu Pak Alawi itu. Jadi sampean jangan percaya 100%. Nanti jenengan dikon wah promo wono pelah mangan-mangan restoran kon dihapusi. Sing enak-enak kono, sing tok tunjangan kono. Mereka itu bermain. Ada yang main cantik halus, ada yang main kasar, ada yang main macam-macam, punya peran masing-masing. Said Iqbal itu yang sering menggerakkan demo-demo itu marga Pak Abud itu. Dari marga Pak Abud itu Pak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya bersama dengan seluruh anggota keluarga. Semoga damai selalu dan sejahtera, diberikan kesehatan, kenikmatan, kesenangan, ketenangan, kelimpahan, kebahagiaan, keselamatan, keberkahan di dunia sampai di akhirat, kini dan nantinya. Malam hari ini kami akan bersilaturahmi via udara ini kepada panjenengan semua untuk bertolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menggapai ridho ilahi. Dengan harapan kita semua, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaati dan membawa maslahati. Amin, Allahumma amin. Kita akan membagikan 4 kitab sekaligus, yakni kitab Ta'limul Muta'allim, kitab Zubat, kitab Minhajul Muta'allim, dan kitab Ayyuhal Walad. Ini untuk menjawab kegelisahan para kiai dan ulama-ulama pondok pesantren yang selama ini ya 99% ya pesantren-pesantren salafiyah itu mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim fi Thoriqit Ta'allum. Ta'limul Muta'allim yang mana kemarin pada waktu live streaming dengan Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar, ketika kami menyampaikan dawuh wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu saya mengatakan berasal dari kitab Ta'limul Muta'allim. Padahal
teks dokumentasinya itu ada di dalam kitab Zubat. Tetapi tidak persis, saya tidak mengatakan berasal dari kitab Zubat 100%, karena di dalam kitab Zubat sendiri ada kalimat yang tidak sama seperti yang saya ucapkan kemarin. Sehingga banyak orang yang menuduh kami ini tidak ngerti ya, tidak tahu tentang syair wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu itu. Padahal sebenarnya kami memancing semangat keingintahuan para pemirsa semua. Masa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu itu ada di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, dan saya banyak yang kurang bisa dipahami apa yang ucapan saya itu, sehingga ada sebagian ustadz-ustadz yang menghujat ya, menjatuhkan ya, meremehkan, merendahkan saya. Ya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan hanya berhenti di situ saja, bahwa ternyata ilmu itu sangat luas. Saya mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu maluhu mardudan la tuqbalu dari kitab Ta'limul Muta'alim itu ya nggak salah. Karena kitab Ta'limul Muta'alim itu tidak hanya karya Syekh Az-Zarnuji saja. Imam Ghazali itu juga memiliki karya Risalah Ta'limul Muta'alim. Bahkan di dalam risalah itu ya, yang masih berbentuk manuskrip, ada yang tersimpan di Darul Kutub Al-Misriyah, ada yang di Iskandariyah, dan ada yang tersimpan di Damaskus Syria, melahirkan nama-nama kitab. Yang pertama yaitu kitab Ayyuhal Walad dan kitab Minhajul Muta'alim. Sudah kami bagian kepanjangan semua. Di dalam kitab Ayyuhal Walad itu Imam Ghazali secara jelas menerangkan bahwa al-ilmu bila amalin majnun. Ilmu tidak diamalkan itu gila. Lah, wal amalu bila ilmin layakun. Amal tanpa ilmu itu tidak ada apa-apanya. Lah ini seirama dengan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Lebih duluan mana? Lebih duluan dari kitab Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali. Jadi jangan langsung seenaknya, wah nggak pernah ngaji loh, saya ngaji Ta'limul Muta'alim itu 10 kali saya. Kilatan itu berapa kali, terus yang waktu masih diniyah ula, wusto, ulia, itu berkali-kali saya. Sampai syair-syairnya itu ya, dulu itu wajib hafal memang. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Itu diambil alih oleh Lirboyo menjadi sebuah kitab kecil tuntunan para santri, yakni kitab Alala. Kan gitu gitu. Lah, sebenarnya Alala tanalul ilma itu ya berasal dari dawuhnya Imam Syafi'i, dan itu ada juga di dalam kitab Minhajul Muta'alim dan kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Kalau kita belajar sejarah ya, tokoh atau ulama pemikir pada peradaban Islam pada masa lalu, antara Ibnu Ruslan atau Ahmad Ibnu Ruslan atau Syekh Ahmad bin Ruslan, pengarang kitab Matan Az-Zubat, dengan Syekh Az-Zarnuji, itu lebih duluan siapa? Dengan Imam Ghazali. Lebih duluan Imam Ghazali. Imam Ghazali lahirnya 450, wafatnya 505. Jadi umurnya itu tidak panjang Imam Ghazali itu sebenarnya. Tapi mampu menelurkan karya 30-an kitab yang terkenal, dan ditambah lagi kitab-kitab kecil lainnya. Termasuk diantaranya adalah kitab Ayyuhal Walad, Minhajul Muta'alim. Nah, itu masih berbentuk manuskrip. Lah, coba kita lihat. Kitab Ta'limul Muta'alim itu tidak hanya yang kita kenal selama ini saja, yang sudah dicetak ya sesuai dengan syarahnya. Tapi
untuk cetakan terbaru ya ini ada catatan tentang adanya kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Al-Ghazali. Jenengan lihat di haizin.com di bawah video kita ini, Ta'limul Muta'alim fi Ta'allum. Tadi beda dengan Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum. Jadi ada tambahan fi, Ta'lif Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Lah, di halaman 13 nanti jangan buka kitab Ta'limul Muta'alim yang salinan terbaru 2010. Ini disalin oleh dua orang, yakni Sholah Muhammad Al-Khaimi dan Nadir Hamdan dari Ibnu Katsir. Halaman 13 ada catatan nomor 19, Tsumma naqifu amama hujjatil Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad At-Tusi al-Mutawaffa sanah 505 Hijri, al-filosof al-Islami wal mutasawwif al-haq fi kitabaihi Fatihatil Ulum wa Risalatihi al-Walidai. Jadi ada dua kitab karya seorang filosof Islam yang bernama Fatihatul Ulum dan Risalah Al-Walidah. Nah, ini merujuk pada Risalah Ta'limul Muta'alim. Lalu di bawahnya lagi Walil Ghazali Aidon bil idhofati ila fusulihi at-tarbawiyati an-nafisati fil ihya Riyadhah As-Sibyan. Jadi juga mengarang kitab Riyadhah As-Sibyan. Kutubun, ada beberapa kitab, minnya di antaranya adalah Mizanul Amal, ada kitab Mizanul Amal juga. Jadi sempalan ya, pecahan dari kitab Ihya Ulumuddin itu ada cabang-cabang lagi, kitab-kitab kecil. Ada Mizanul Amal, ada Riyadhus Sibyan. Wa huwa matbu', dicetak kitab tersebut. Lah, warisalah fi ta'limil muta'alim, adapun kitab risalah dalam Ta'limul Muta'alim wahya makhtutah, ini berbentuk manuskrip, catatan tangan. Lah, di dalam kitab Ayyuhal Walad sudah menyebutkan, mencantumkan manuskripnya. Ayyuhal Walad. Jadi ada manuskripnya disertakan oleh penyalinnya. Jadi jangan buka sendiri nanti. Enggak kitab besar kok ini. Ayyuhal Walad, Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali, lahir 450 Hijri, wafat 505 Hijri. Cuma 50 tahun umurnya ya. Enggak lama, enggak sampai tua. Jadi Ta'limul Muta'alim itu tidak hanya mulai dari Syekh Az-Zarnuji saja. Sejak masa Imam Hanafi juga sudah ada kitab sejenis ya, yang fungsinya sama untuk memotivasi para pemula dalam belajar ilmu, baik ilmu agama atau ilmu sains pada waktu itu, ilmu lainnya. Bahkan ada lagi di dalam Ayyuhal Walad itu ada kitab tentang Adabul Muta'alim, ada Adabul Alim, macam-macam. Dan bahkan di sini juga mencantumkan syair-syair yang sama dicantumkan oleh kitab Ta'limul Muta'alim ala Syekh Az-Zarnuji, yakni tentang syairnya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in ahifzi fa'arsyadani. Beda-beda, ada yang fa'arsyadani, ada yang lain, kalimat lainnya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ini ada di dalam kitab Ayyuhal Walad. Lebih tuaan Ayyuhal Walad daripada Ta'limul Muta'alim. Nah, sekarang yang berhubungan dengan dawuh dalam syairnya Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Az-Zubat. Kitab Zubat ini ada 1000 bait syair tentang fikih dan ditutup dengan tasawuf ala madzhab Syafi'i. Ini hidup pada abad 9 Hijriah.
Lah, kalau Syekh Azhar Nuji ini hidup pada abad 7 Hijriah awal, itu pun masih belum jelas siapa Syekh Azhar Nuji itu. Jadi kalau kita mau kritis ya, mengkritisi, meneliti kitab Ta'limul Muta'alim ini, itu akan menemukan berbagai macam kekurangan. Ya mohon maaf nih. Kekurangannya itu banyak. Banyaknya di mana? Selain mu'alif aslinya, Syekh Azhar Nuji ini tidak dikenal gitu loh. Lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, makamnya di mana, itu tidak ada catatan pasti. Macam-macam. Zarnuj itu daerah Turki, ada yang mengatakan Turkistan, ada yang mengatakan Afghanistan, ada yang mengatakan wilayah Persia. Mawaro'an Nahr itu di belakangnya sungai Jehun atau Gihon. Ya, diantaranya ya kemungkinan sekitar ya Bukhara, ya Uzbekistan, Samarkand, Afghanistan itu. Nah inilah yang membuat kita kiai-kiai atau ulama sekarang ini menelitinya. Kalau memang di dalam kitab Ta'limul Muta'alim atau Ta'limul Muta'alim itu ada catatan sumber matan hadis yang tidak hasan lah ya, atau mungkin sahih dhaif ya, ada hadis maudhu ya, tidak usah digunakan. Kami teliti ada sekitar, kalau penelitian kami itu cuma antara 28 hadis lah ya. Ini dicantumkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang versi salinan terbaru ini. Jadi di belakang, paling belakang sendiri, Toroful Hadis ini ada 28 hadis, tapi ada yang meneliti itu 40 hadis. Di antara 28 hadis ini hanya 30% saja yang boleh diamalkan. 70%-nya itu nggak boleh. Lah, ini bagaimana? Lah, inilah pentingnya kita untuk tidak hanya jumud saja, yo. Langsung mantep madep Ta'limul Muta'alim itu sahih 100%. Nah, nanti saya dituduh Wahabi gini lagi. Sidik-sidik nggak mau menerima Durratun Nasihin, Daqaiqul Akhbar, Usfuriyah, ya, nggak mau menerima, oh berarti Wahabi itu. Nggak begitu itu loh. Kita kan sudah pernah belajar mustalah hadis ya. Rijalul hadis itu siapa saja, perawinya, ya, statusnya seperti apa. Kalau enggak ya jangan. Iya, oh enggak kok. Kanjeng Nabi enggak pernah dawuh itu kok. Kita katakan ya itu berarti man kadzaba alaiyah muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar nggih. Sambil baca tulisan panjenengan. Biar enggak tegang. Nggih. Pak aspirasi arsiran pensil official. Assalamualaikum teman-teman sembahyang dugi Malang. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam. Pak Umar Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Timur nyimak Pak Yai. Semoga tambah bermanfaat untuk umat. Amin. Matur suwun, terima kasih. Nggih, ini menantang semua ulama Indonesia yang masih belum mengetahui kitab Ta'limul Muta'alim itu karya Azhar Nuji saja tidak. Bahkan justru wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la takmulu, yaitu kalau yang Zubat Ibnu Ruslan. Tapi kalau yang di Ta'limul Muta'alim Imam Ghazali itu al ilmu bila amalin majnun. Punya ilmu tidak diamalkan itu gila. Lah wal amalu bila ilmin layakun, mengamalkan apapun ya ibadah ya, baik berupa ucapan, keyakinan, ya perbuatan tanpa ilmu layakun, maka tidak ada artinya apa-apa, ya tidak diterima. Jadi akhirnya nanti kita tahu, oh ternyata dari naskah atau manuskrip risalah Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali ini pecah menjadi kitab Ayyuhal Walad dan kitab Minhajul Muta'alim. Jadi kita akan tahu semua ternyata Ta'limul Muta'alim itu sumber aslinya malah justru dari Imam Ghazali. Kalau Syekh Azhar Nuji ini pun gak jelas apakah benar karya beliau, karena beliau tidak diketahui ya biografinya, gak jelas.
Bisa juga tokoh fiktif atau wallahu a'lam. Walaupun di sini sudah dijelaskan ya di pendahuluan Ta'limul Muta'alim yang versi salinan terbaru ini ada keterangan jelas memang siapa beliaunya, cuma ya tidak lengkap lah, nggak lengkap. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam kesejarahan. Tarjamah al-mu'allif huwa al-imam al-faqih al-alim Burhanuddin au Burhanul Islam Az-Zarnuji. Zarnuji itu nama daerah Zarnuj. Ada yang mengatakan Turkistan lah, ada yang mengatakan Afghanistan lah, macam-macam. Ada yang mengatakan Persia. Beliau adalah muridnya pengarang kitab Al-Hidayah, yakni Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani Al-Hanafi. Syekh Az-Zarnuji ini mazhabnya ya mazhab Hanafi. Nah, gurunya ini bernama Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani, bermadzhab Hanafi, yang mengarang kitab Al-Hidayah. Begitu juga mengarang kitab-kitab yang terkenal di dalam ilmu fikih, bermadzhab Hanafi. Beliau wafat tahun 593. Wala na'rifu Aniz Zarnuji Aniz Zarnuji Asyai'a al-kathir. Jadi saya tidak tahu informasi tentang Syekh Zarnuji ini secara lengkap lah, banyak itu. Siwa annahu ahadu fuqaha'il Hanafiyah alladzina asyu fi syarqid daulah al-islamiyah fima wara'an nahr. Jadi beliau adalah salah satu dari ahli fikihnya mazhab Hanafi yang hidup di timur ya, di masa daulah Islamiyah ya, Bani Abbasiyah ya, yang ada di wilayah Fima Waro'an Nahr. Kalau ada kata-kata Ma Waro'an Nahr itu sekitar ya bisa dikatakan Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, ya Bukhara itu termasuk Ma Waro'an Nahr, dekat dengan sungai Jihun atau Gihon. Gihon atau Jihun, Jaihun bahasa Arabnya. Wa finnisani minal qarnis sadis al-hijri, dan hidupnya pada kurun atau abad ke-6 Hijriah. Wa awa ilal qarnis sabi, dan hidup pada awal abad ke-7 Hijriah. Jadi tidak diketahui makamnya di mana, lahirnya sebenarnya itu tahun berapa, wafatnya itu perkiraan saja 620 Hijriah wafatnya, perkiraan, semua itu perkiraan. Dan tidak ada kitab karya lainnya Syekh Zarnuji itu. Hanya Ta'limal Muta'alim, Thariqat Ta'lim ini saja. Jadi di dalam Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji ini menyebutkan tentang kitab Ta'limal Muta'alimnya Imam Al-Ghazali yang akhirnya pecah di Ayyuhal Waladi. Dengan buka Ayyuhal Walad halaman 108. Ayyuhal Walad, walad itu ya murid, ya anak, ya, guru atau syekh. Ustadz itu ibaratnya walid ya. Kalau murid itu berarti walad, itu aja. Al ilmu bila amalin jununun, ilmu tidak diamalkan itu gila. Lawal amalu bi ghairi ilmin la yakunu, maka begitu juga amal perbuatan tanpa ilmu itu layakun. Ini seirama dengan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la takmulu. Bukan la tubalu ya, berarti di zubatnya Syekh Ibnu Ruslan ini kemarin saya tidak mengatakan, saya mengatakan di Ta'limal Muta'alim. Saya tidak mengatakan Ta'limul Muta'alimnya Syekh Zarnuji atau Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali. Oleh sebab itu supaya diketahui semuanya bahwa ternyata ya kalau kita mau meneliti referensi literasi ya, kitab-kitab yang ada, maka kita akan semakin tercerahkan gitu loh. Jadi tidak hanya di satu kitab saja, Ta'limul Muta'alim ya itu saja, enggak. Banyak, Ta'limul Muta'alim itu banyak. Jadi nama-namanya mulai dari Imam Abu Hanifah itu sudah ada, cuma namanya aja yang berbeda. Di kitab-kitab yang termasuk kitab kecil. Jadi nanti jenengan buka sendiri. Pak Subur hadir ya, monggo. Pak Nuryanti nanti kakak Gavin, Pak Mulyadi, assalamualaikum, ikut ngaji dengan kalian, monggo. Meruya Jakarta Barat siap,
Pak Toto Bagus Goroni Mayai monggo, Pak Ahmad Gufroni bismillah niat jiwa. Alhamdulillah. Pak Fadal lanjutkan dengan baik Pak Yai. Karena nggih sami insyaallah. Berikutnya saya tulis Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wono sapa nderek Mak Yai? Sugeng dalu, sugeng pinanggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni Bawanti. Assalamualaikum, sehat selalu Pak Yai Nurya. Waalaikumsalam. Derek ngaos nggih mong. Pak Maulana Z. Kata guru Gembul, Imam Zarnuji ini riwayatnya tidak terlalu jelas. Benarkah Pak Yai? Nggih benar. Tadi nanti jenengan bukan nggih. Tadi sudah saya bacakan sekilas di Ta'limul Muta'alim ya. Yang versi salinan terbaru dijelaskan. Kalau yang versi lama nggak dijelaskan. Yang versi lama ini langsung syarahannya sekalian nggak dijelaskan biografi itu. Tapi kalau di sini jelas dijelaskan, ya tidak jelas asal usulnya, kelahirannya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, terus Zarnuj itu di Turki atau di mana. Tapi di sini beliau hidup di masa dinasti Islamiyah Abbasiyah, terus Mau An-Nahr ya sekitar Afghanistan. Ya bisa dikatakan wilayah Persia lama ya. Nah, kalau Mawaro An-Nahr yang asli ya Uzbekistan itu Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari itu. Jadi nggak jelas dan tidak ada kitab karya lainnya selain kitab Ta'limul Muta'alim ini. Lah, kitab Ta'limul Muta'alim ini lebih duluan kitab Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali yang waktu itu masih berbentuk manuskrip. Jadi dari manuskrip itu yang terlacak, tersimpan di Damaskus Syria dan di Mesir, ya akhirnya dicetaklah, disalinlah sebuah kitab, yakni Ayyuhal Walad dan kitab Minhajul Muta'alim. Nah ini jelas isinya, nanti jenengan bisa baca sendiri, gampang kok. Ini kitab kecil lah, hanya beberapa lembar saja sebenarnya, cuma yang paling banyak itu kan dari pentahkiknya. Nggih, Pak Maulana Zail, leres bener tidak masyhur, tidak surah wal istifadhah. Apakah ini tokoh fiktif atau apa, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim versi Syekh Zarnuji ini juga kan ada kelemahan, hadis-hadis yang maudhu. Kalau yang dhaif untuk fadhailul amal itu ya boleh. Hanya 30% yang boleh diamalkan. Hadis yang sumbernya itu ya ada yang hasan, ada yang sahih, dan ada yang dhaif ya. Dhaif itu nggak apa-apa asalkan untuk fadhailul amal. Tapi yang maudhu ya kan tidak boleh kan, maudhu. Maudhu itu diletakkan saja. Kalau mursal itu liar, kayak bisa dipegang siapa, ujulan liar. Itu mursal. Maudhu itu ya letakkan saja, nggak boleh dipakai. Itu maudhu, palsu, pemalsuan. Nggih, begitu nggih. Pak pernah maring nakas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Gufroni, nggih monggo. Apakah kitab ta'lim ini masih relevan di era industrialisasi pendidikan dan keagamaan? Ada yang perlu di reformasi. Mohon maaf nggih. Dengan update terkini dalam penerapannya nggih, Pak Yai. Jadi nggak boleh dimakan mentah semua. Jadi kita tidak boleh fanatik buta gitu loh. Oh, Wahabi, nanti mesti gitu. Jadi dituduh Wahabi, sini Wahabi. Nah, gitu. Coba ngomong Wahabi nang Arab Saudi, di kamleng askar tentara sana. Jadi di gambar yang kita sertakan di thumbnail itu kan ya ada orang beramal yang mencium kaki ya gurunya. Kalau di sini ya Ta'limul Muta'alim ini ya itu sebenarnya kiasan. Saya diajari ilmu sedikit, saya akan menganggap guru saya itu sebagai majikan saya dan saya itu sebagai hambanya. Diapakan saja, suruh sujud Yesus mau, suruh apapun mau. Enggak sebegitunya. Enggak boleh sebegitunya. Jadi ada batasannya. Jadi tidak boleh langsung menerapkan begitu saja apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Apalagi ada hadis-hadis yang maudhu, palsu. Jadi ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Kita beragama Islam dengan mazhab Syafi'i atau Aswaja. Jelas diperbolehkan berwasilah atau tawasul atau penyambung doa. Tetapi menurut kami berwasilah yang masuk akal sesuai syariat. Hanya kepada manusia yang masih hidup di dunia seperti ayah, ibu, ustadz, kiai dan lain-lain. Nggih.
Tawasul dengan orang yang masih hidup itu malah justru jelas. Tawasul bukan berarti menyembah, itu tidak. Allah memberikan rezeki kepada kita itu ya tawasul melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak tawasulnya kepada bapak. Dapat makan, minum, hidup enak dari siapa? Ya dari ayah ibu yang bekerja. Terus misalkan guru dapat uang dari mana? Ya dari wali murid, wali santri yang membayari santri atau anak-anaknya yang dititipkan kepadanya. Ya, ini namanya wasilah-wasilah. Terkadang manusia itu memiliki chemistry yang dulu itu pernah hidup pada kehidupan masa lalu, cocok seakan-akan seperti ayahnya. Lalu dia berbuat baik kepada anaknya. Seakan-akan kok ada seperti jiwa saya itu nyantol di situ ya, sama seperti itu. Oke, jadi wasilah itu boleh sesuai dengan syarat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah itu. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah ya, dan mencarilah sarana. Wasilah itu ya dengan sholat, zakat, sedekat ya, itu supaya kita mendapatkan nikmat ya kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nih. Jadi boleh kita yang kerja di kantor, di pabrik itu ya wasilahnya ya majikan kita ya, atasan kita itu. Karena di sosok manusia yang masih hidup itu masih terdapat entitas ilahiyah dan lain-lain, dan bukan berwasilah kepada ahli kubur. Kalau berwasilah kepada ahli kubur itu nggak ada tuntunannya. Yang ada itu mendoakan ahli kubur atau menziarahinya. Lalu akan kita ambil manfaat, kita mengingat kematian akan mati seperti dia gitu. Karena jika sudah di alam barzah tidak terdapat entitas seperti di atas atau nafsi-nafsi juga, sudah tidak bisa mencari pahala atau berbuat dosa. Karena idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin itu. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi kadang-kadang sufi-sufi yang kurang mengerti itu, orang atau tokoh yang masih hidup itu biasa, setelah meninggal dunia jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi tidak bisa mencari pahala atau berbuat dosa, sehingga dibutuhkan doa dari manusia yang masih hidup di dunia. Maka darinya kita diwajibkan mendidik anak, cucu, istri, suami agar menjadi soleh dan solihah. Inilah awalatin solihin yad'ulah itu. Tidak hanya awalatin solihin yad'ulah yang berhubungan dengan biologis, tapi juga berhubungan dengan ideologis. Walad, ayyuhal walad itu ya santri. Tidak hanya santri, kawan, akhun fillah itu juga bisa. Termasuk bagian daripada awalatin solihin yad'ulah secara non biologis. Jadi tidak hanya anak saja, tapi kadang-kadang anak itu malah juga yang doakan malah kawannya, temannya, muridnya, santrinya, bisa juga mahasiswanya, anak buahnya, itu malah juga bisa malah itu. Jadi oleh sebab itu kewajiban kita adalah mendidik keluarga, anak istri kita atau suami kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dan salehah. Karena kewajiban lebih dulu dijalankan sehingga mendapatkan haknya. Saya menulis tersebut di atas karena ingat amanah dari Mbah Sunan Muria. Jadi guru saya ini kadang ya ziarah ke makam Mbah Sunan Muria, Mbah Umar Woto di Gunung Muria Podo sana, itu bukan untuk mencari apa-apa. Ia mendoakan dan bahkan berkomunikasi dengan beliaunya dengan caranya guru saya ini. Jadi ada alam nasut ya, malakut, jabarut dan lahut ya. Kalau kita terbuka meningkat lebih tinggi di atas nasut kita ya, maka kita berada di alam malakut. Alam malakut itu meliputi barzah ya, malaikat, jin ya, alam-alam yang dimensinya di atas dimensi 3 manusia seperti kita nih. Nggih, leres. Atur suwun Romawi sudah dinasihati. Terima kasih nggih. Jadi jangan sampai seperti gambar di thumbnail yang kami sertakan di video ini ya,
mencium kaki seorang kiai, apalagi mencium kaki seorang habib ya. Ada aturan ajaran di dalam kitab Masyra'ur Rawi itu ada. Pernah kami bahaskan pada waktu tema yang lalu. Nggih, lurus, nggih. Jadi kalau pas paceklik kayak begini, ini Mbah Sunan Muria yang pesen ini. Jika keadaan dunia paceklik atau cari duit susah, yang rame justru di makam beliau dengan niat meminta, bukan mendoakan, dan beliau tidak menginginkan itu. Enggak, ini Mbah Sunan Muria. Mbah Raden Umar Said tidak menginginkan orang-orang yang berziarah ke makam beliau di puncak Gunung Muryopodo sana itu dengan tawasul, tapi tawasul meminta. Duh, Mbah Sunan Muria, kula niki kena PHK. Gak kuat mangan, bayar listrik angsuran kabeh ra ono. Tulung po Mbah Sunan Muria jenengan suwunaken dhateng Gusti Allah, mugi Gusti Allah maringi. Ngene iki janjane ya gak oleh, tidak boleh, tapi masih sedikit ono benere lah ya. Wasilah sing kaya ngene iki. Tapi nek berlebihan akhirnya menggantungkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang tidak diperbolehkan, dan bahkan beliau tidak menginginkan seperti itu. Jadi rame nggih. Rame di makam Mbah Sunan Muria itu. Rame tidak hanya Mbah Sunan Muria makam di Kudus Muria sana saja, tapi di makam-makam keramat lainnya. Banyak orang yang sudah buntu ya akalnya, sehingga intelektualnya nggak difungsikan. Nah ini dipesan guru saya, jangan dilakukan. Tetapi yang punya entitas ilahiyah, ya tidak seperti orang di gambar itu, Kiai. Nggih, yang mencium-cium itu minta disembah-sembah. Itu kalau itu sih entitas iblisiah, di torekohnya iblis. Saya ingin disembah, nggih. Ana rabbukumul a'la. Aku pangeran muslim maha tinggi lah. Itu nggak boleh. Nggak seperti itu. Kalau dengan ibu kita cium dengkulnya, ya kakinya dengan niat menghormati, itu kan budaya. Itu nggak apa-apa. Asalkan ya tidak niat menyembah, la ta'ata li makhluk ya. Tidak, tetapi ibu kita menghormatinya. Tidak hanya mencium kakinya saja, tapi membuktikan kita berbakti kepadanya. Nggih, gitu nggih. Matur suwun taqabbalallah, matur suwun atas nasihatnya nggih. Dari saya tuh senang dinasihati, tidak hanya guru saya saja, tapi semua orang yang baik, semua bisa menasihati, saling nasihat menasihati. Nggih. Pak Ahmad Ghufroni tadi nggih, harus dipilah dan dipilih Pak Ahmad Ghufroni, tidak boleh semuanya diterapkan ya, karena perbedaan zaman. Nanti kita akan terbelakang ya dalam pemikiran dan peradaban. Nggih. Ranggena, sejenis kitab taklim yang lebih moderat yaitu kitab Idhatun Nasyiin karya Syekh Mustafa Al-Ghulaini ya, nggih. Pak Ranggena, nggih insyaallah nggih. Nanti kita akan mutolaah kitab tersebut nih. Pak Joko Nur, saya selalu nggih Pak Joko Nur. Love and Peace. Benar sekali Kiai, cinta aswaja tidak cukup mandek dalam tradisi kitab, namun perlu juga dikoreksi demi kesahihan ilmu. Nggih, Pak Love and Peace. Kita dulu itu terlalu polos. Pokoknya kitab warna kuning, itu pokoknya bener itu, pasti bener itu. Bahkan disodori Quran tafsir itu malah gak gelem. Maunya itu kitab kuning, karena apa? Saya nggak berani kok menafsiri Quran seenak saya nggak paham, nanti tersesat saya. Wes mengikuti ya aja melalui karya kitab kuningnya, wes itu pasti bener. Ada seperti itu. Padahal kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra itu ya kuning warnanya, warna kertas cetakannya itu ya kuning. Nggih, kopi susu. Salam dari Kabupaten Sonhoreg. Kabupaten Sonhoreg itu Blitar apa Malang ya? Blitar ya. Blitar, nggih dari Blitar, nggih Pak Kopi Susu. Huta Alaska, semua diklaim Kiai sampai kemerdekaan Balawi sepertinya tidak takut neraka Kiai. Sudah jelas berapa grup G Yahudi Askenazi, apalagi mau selamatkan mukibinya Kiai. Nggih. Ini namanya serakah, semua mau diakui. Terus kita diam saja, misalkan jenengan juga ikut diam, tidak bergerak dalam menulis tangan untuk mengomentari ya. Ceramah-ceramah mereka yang menyesatkan, ya maka 50 tahun yang akan datang habis kita. Monas itu nanti diakui yang mendirikan itu Habib. Yang mendirikan itu Habib nanti berasal dari nama Mu'annas Al-Aidid. Lalu
atas usul dari Mu'annas al-Aidid, maka dibuatlah oleh Pak Karno monumen nasional yang aslinya adalah Mu'annas. Nah, tapi Monas ya. semua nanti Indonesia itu Habib berasal dari bahasa Arab Indonesiya. Indonesiya. Pak Karno pada waktu itu kan senang menikah ya, senang perempuan, senang wanita. Jadi ada gila wanita, ada gila harta tahta, ada gila senjata, macam-macam. Pemimpin-pemimpin kita itu macam-macam. Lah Pak Karno itu ketika ditanya sama Habib Ba'abud ya mungkin, wahai Pak Karno, wahai Soekarno, ente kepingin perempuan ya, Indonesia, aku punya perempuan kasirah banyak. Kaif ente mau satu ya. Nah, saya akan Indonesia. Nah, akhirnya Pak Karno menerima informasi itu. Indonesia itu kan perempuan. Aku punya banyak perempuan. Oh, berarti seperti Pak Karno yang memiliki banyak istri, sampai punya istri di Rusia, punya istri di Jepang sana ya. Oh, berarti nanti kalau Indonesia berdiri ya tahun 1928 lalu diproklamirkan 1995, berarti Indonesia berasal dari kata Indonesia. Ala Habib, bukan Ali Kuitang lah, Habib Mu'annas Ba'abud. Terus semua diakui nanti, enggak, habis Jawa milik Tahrim bintu Tahrim kok, Indonesia milik Tahrim, Aulia Tahrim kok, enggak kan habis sudah. Oleh sebab itu ya, walaupun ya Mas Said Iqbal itu ya, itu kan pejuang ya, pejuang Partai Buruh ya, itu marganya Ba'abud itu. Itu Ba'abud itu, Ba'alawi itu. Jadi sampean jangan percaya 100%. Nanti jenengan dikon, waduh, promo, wono pelah mangan-mangan restoran, kon dihapusi. Sing enak-enak kono, sing tok tunjangan kono, mereka itu bermain. Ada yang main cantik halus, ada yang main kasar, ada yang main macam-macam, punya peran masing-masing. Said Iqbal itu yang sering menggerakkan demo-demo itu marga Ba'abud itu. Dari marga Ba'abud itu Ba'alawi. Jadi kembali ke tulisan panjenengan. Kalau untuk kitab 4 ini, insya Allah jenengan bisa baca. Oh, gampang lah. Matan Zubat, ya Ayyuhal Walad, ya Ta'limul Muta'alim, ya Minhajul Muta'alim, ya paham. Gampang. Tadi intinya seperti itu. Pak Fendi Kurniawan. Assalamualaikum. Saking Mojo Agung Jombang. Waalaikumsalam. Pak Fendi Kurniawan. Rasulullah SAW memerangi kejahilian, tapi Habib Ba'alawi malah mengajak kembali ke jahiliyah. Mungkin keturunan Bani Nadir, Qainuqa atau Huraidah, hampir sama seperti yang terjadi di Somalia, Pak Fendi Kurniawan. Ada seorang profesor yang meluruskan sejarah malah ditangkap. Ya atas permintaan Ba'alawi. Yahudi itu, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Huraidah, Bani Nadir. Leres Pak Fendi Kurniawan. Ini kasusnya sama seperti yang terjadi di Somalia. Jadi hati-hati, kita harus waspada. Ini kita akan mengalami kemunduran ya dalam hidup bernegara, apalagi beragama. Diajak melesat maju di abad kedua Nahdlatul Ulama ya seperti ini, oncerai kali semua itu. Channel Ngaji Vision, kitab inilah yang membuat para santri di pesantren-pesantren terdoktrin seumur hidupnya. Manut gurunya Yai, andai gurunya seorang Habib, ngeri Yai, malah ditambah-tambahin nanti kalau gurunya Habib itu malah kalian itu hanya ikut barokahnya habaib, karena adanya langit dan bumi itu adanya habaib, adanya Rasulullah sudah wafat, meninggalkan anak cucunya ya saya ini. Berarti kalau suatu daerah ada cucu Nabi maka barokah. Oleh sebab itu jangan sampai terlewatkan ya karomah ini. Oleh sebab itu hormatilah cucu Nabi. Akan seperti itu doktrin itu Pak channel Ngaji Efisien. Doktrin dan masuk dalam lubuk hati, relung hati, memori generasi kita saat ini. Yang masih muda itu kan kalau nggak sadar loh, kan lama hidupnya. Kalau kita sudah tua ya paling 50 tahun lagi nggak ada meninggalkan dunia. Terus mulai dari cabai rawit ini mulai terdoktrin. Bahaya, terseok-seok jauh kita dalam
menunggu 20 tahun lagi, 100 tahun Indonesia merdeka, kita masih belum merdeka. Buktinya apa? Indonesia pajaknya mencekik, itu berarti Indonesia nggak merdeka. Itu pajak peninggalan Belanda. Nanti akan kita bahas masalah pajak dan zakat untuk bangsa dan agama. Nggih, nanti insya Allah. Pak Sutardi Sentun. Assalamualaikum, Tomohon hadir. Oh, dari Tomohon nggih. Pasar Tomohon itu kan yang menjual hewan-hewan ekstrim itu nggih. Menjual kera, nggih, menjual ular, menjual kelelawar gitu nggih. Pasar beriman Tomohon. Tomohon itu Sulawesi Utara nggih. Nggih, monggo Pak Sutardi Sentun. Berikutnya Pak Ahmid Malang nyimak ya nggih, monggo. Huda Laska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukmin gimana dong Yai? Sedangkan junjungannya berhafal grup G Askenazi. Ancaman Rasulullah masih berlaku ke Alawi bin Ubaidillah nggih. Tetap berlaku semuanya akan terkena hukum ya. Hukum sebab akibat, tidak ada bedanya. Nggih. Berikutnya Pak Rifangga. Dulu sekitar umur 17 tahun pernah ngaji kitab itu, tapi tidak tahu versi yang mana. Nggih, harus hati-hati. Oleh sebab itu, kalau mengajar kitab Ta'limul Muta'alim, harus menerang. Ini hadisnya, statusnya ini loh, gitu loh. Jangan hanya sekedar disampaikan. Bahaya, kita tahu ya. Tapi ada hadis lagi yang misalkan inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah wala zakah ya walal hajj walal umroh yukaffiru bil humum bi talabil aisyah. Ini ada yang mengatakan itu terpercaya hadis tersebut. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu yang pernah saya sampaikan bahwa manusia hidup di dunia saat ini itu ada yang ahli ibadah tapi hidupnya sengsara. Salahnya apa? Ya salah doktrinnya juga dan salah perbuatan pada masa lalunya. Misalkan saya sekarang ini membawa lari uang negara 1 triliun ya, saya mati. Saya akan hidup lagi di akhirat nanti ya, saya akan sengsara hidup saya. Nah, ini ada hadisnya. Di sini disebutkan di dalam Ta'limul Muta'alim ini ada kumpulan hadis nih ya. Ada yang mengatakan itu hadis yang bisa digunakan gitu. Jadi tidak dikatakan sebagai maudhu statusnya. Jadi ini ada hadis ini. Nanti Ta'limul Muta'alim yang halaman 141. Halaman 141 itu nanti jangan cari daftar isi hadis. Ini inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Nah, ini ada lagi yang versi lengkapnya di syarahnya itu ada. Ada yang versi lengkapnya nanti jenengan cari. Okay. Jadi kalau ada orang yang beriman, sholatnya rajin, medeni Quran fasih kok hidupnya sengsara, itu gara-gara ya selain mindsetnya atau sudah terkena cuci otak gurunya yang menyesatkan, itu juga bisa. Dan juga mindset pemahaman tentang kehidupan di dunia sampai di akhiratnya itu seperti apa, itu nggak ngerti itu. Nggih, Pak Rifangga, nggih. Pak Sahif Nur Zaman ST, nyimak Pak ya, monggo. Pak Subri Wika, maaf ya, masih banyak yang menanyakan masalah Nabi Adam punya ibu. Nggih. Wah, sudah tak kasih kitabnya kok. Baca Tafsir Al-Manar, karya dari Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Tafsirnya surat An-Nisa tentang nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu kalau dulu itu diartikan sebagai Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujah, itu terus siapa? Intinya itu di situ. Lalu di juz 8 sama Tafsir Al-Manarnya itu menerangkan lebih lengkap lagi. Sudah kami sertakan ya kitab sejarah dan nasab penunjangnya. Nah, mohon dibaca semua gitu loh. Kalau saya terangkan semua ya waktunya nggak cukup ya. Kita ini terbatas dalam pertemuan. Kita gini aja, berpikir secara rasional, faktual. Begini loh. Di Indonesia ada ras ya. Ras Austronesia di Papua, di sebagian Maluku dan Nusa Tenggara Timur sana. Itu kan ada yang berkulit hitam seperti Afrika ya. Itu sudah ada nenek moyangnya sejak 60.000 tahun yang lalu.
Nabi Adam itu belum ada 10.000 tahun yang lalu, itu belum ada. Baru 7.700 atau kalau dibulatkan 8.000 tahun yang lalu, baru itu. Baru 8.000 tahun. Lah 50.000 tahun yang lalu itu siapa? Itu yang manusia. Tapi bukan keturunannya Nabi Adam. Manusia yang waktu meninggal dunia tidak dikuburkan, dikembalikan ke dalam tanah, itu berarti bukan keturunannya Nabi Adam. Ada tradisi kremasi, ngawini, ya itu berarti bukan keturunannya Nabi Adam. Bahkan di Nepal itu kuburan langit kok. Mayat itu dicacah-cacah, dikasihkan ke burung bangkai kok, pemakan bangkai kok. Enggak. Kalau di daerah Sulawesi Tenggara ya, itu ada kan pemakaman raja. Ya itu setiap tahun nanti dibongkar ya, diganti baju baru terus. Kalau di Bali itu kan ada trunyam ya, makan trunyan, enggak dikuburkan, cukup diletakkan gitu aja, nanti disetrum sama daun pohon trunyan itu, enggak ada bau bangkainya ya, akan mengering dengan sendirinya. Lah itu bukan keturunan Nabi Adam itu. Keturunan Nabi Adam itu enggak begitu. Keturunan Nabi Adam itu sudah berpakaian dan berperadaban. Nabi Adam bertani, anaknya juga beternak. Orang-orang Afrika purba, orang-orang Papua purba itu masa bertani? Ya enggak, dia makan dari jannah hutan-hutan itu, hasil hutan. Enggak menanam lagi ya untuk jagan-jagan kehidupan yang akan datang. Enggak, pokoknya melapo kok. Kita nomaden aja, enggak perlu tinggal tetap di sini. Nanti kalau habis sumber makanan kita pindah ke sana. Nah, itu berarti bukan keturunan Nabi Adam. Sudah kami sertakan juga catatan dari Marco Polo 1292 Masehi di Aceh sana, menemukan manusia yang memiliki ekor. Seperti kalau di Jawa suku Kalang, di Dayak Kutai ya ada suku Dayak yang berekor. Jadi Nusa Tenggara Barat ya, di daerah Liang Bua sana juga ada manusia kerdil, manusia kecil, manusia yang berekor. Sama, itu bukan keturunan Nabi Adam. Baru-baru ini Indonesia sudah disadarkan dengan ditemukannya tulang belulang yang ada di muara Sungai Bengawan Solo di Gresik, Selat Madura. Di dalam laut itu ada ya tulang gajah, tulang manusia Homo erectus 145.000 tahun yang lalu. Nabi Adam belum lahir. Belum lahir. Nggih. Begitu nggih, Pak Supri WK. Jadi nanti tolong dibaca Tafsir Al-Manar tentang surat An-Nisa dan juz 8 Tafsir Al-Manar. Tidak hanya itu, saya memiliki kitab khusus yang saya simpan. Ya, banyak orang yang masih belum mengaktifkan ya pemikirannya, mengupdate pemahamannya. Coba dipikir bareng-bareng lah. Orang-orang Afrika suku Hadza itu kan sudah mulai ya, di Tanzania itu, Somalia juga, Ethiopia itu mulai berperadaban. Dulunya nggak berpakaian. Nabi Adam itu sudah berpakaian kok. Nabi Adam itu bukan manusia purba. Bukan manusia purba. Lah Adam mungkin itu ada Adam 100.000 Adam. Innallaha khalaqa mi'ata alfi Adam. Ini hadis riwayat dari Imam Ja'far Shadiq, bahwa Allah itu menciptakan 100.000 Adam. Jarak antara satu Adam dengan Adam berikutnya itu 10.000 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia pertama Nabi Adam, nggak ada. Qurannya nggak mengatakan, hadisnya apalagi nggak ada. Nabi Adam itu Nabi dan Rasul pertama, iya. Gitu loh. Nabi dan Rasul pertama, nggih. Tapi kalau manusia pertama, bukan. Bukan, nggih. Betul nggih. Wong Batu, alhamdulillah bisa nyimak dan belajar lagi, nggih, sami-sami. Pak Beni hebat. Assalamualaikum ya Nur. Kalau ada waktu tolong nonton channel Pesan Semesta dengan judul Indonesia Sengaja Dibuat Bodoh dan seterusnya. Kang Diki Chandra yang kemarin Gaza itu dah. Saya belum ya, Pak Beni hebat, saya belum mengikuti ya. Kalau beliau bisa menemukan energi terbarukan ya kan, sudah duluan Cina. Energi terbarukan itu ya energi listrik tata surya, ya nanti akan ada mobil itu langsung tata surya, bis surya.
tenaga surya. Bahannya dari nikel, dari Indonesia nikelnya. Nggih, Pak Beni hebat nggih, nanti insyaallah kami teliti lagi nggih. Nggih. Jadi nggak apa-apa kalau masalah peradaban itu dari aliran agama apa saja itu nggak masalah. Khairun nas anfa'uhum linnas itu buat siapa saja, dari mana saja. Yang penting nanti kita bisa menemukan lagi produk bagaimana drone itu dibesarkan baling-balingnya, semakin ringan beratnya, lalu bisa mengangkat 100 kg tubuh manusia. Lalu tinggal di remote saja, kalau mau order apa langsung dikirim sama drone, ya, robot. Nah, saya pernah ditanya, bidadari itu tidak makan, tidak tidur, tidak mimisen, tidak akad, tidak beranak. Oh, berarti bidadari robot ya. Robot sekarang kan cantik-cantik ya, dari Cina itu, ya. Robot itu cantik-cantik, ya nggak usah dirawat, nggak usah dibelanjani orang. Berarti istrimu robot, bukan bidadari asli. Nggak begitu. Istrimu ya bidadarimu. Nggih. Ibu Ani, Ibu Panti, apakah mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan membaca penjelasan dari ulama, tapi tidak digurukan, bisa dilaknat Pak Yai? Bisa dilakukan Pak Yai? Di dalam tuntunan kitab Ta'lim al-Muta'alim, begitu juga di dalam kitab Minhajul Muta'alim itu ada alala tanalul ilma itu. Itu bukan alala pertamanya sebenarnya. Saya bacakan versi lengkapnya ya. Ayyul walad atau yang mana aja. Cari guru ya, Bu Heni Bawanti, cari guru yang benar-benar. Nah, ini di dalam Ayyul walad halaman 55. Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Ini bukan Ta'lim al-Muta'alim loh ya. Ta'lim al-Muta'alimnya Imam Ghazali, Ayyul walad halaman 55. Akhi, lan tanalul ilma, ini Imam Syafi'i yang digo ini. Illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha, beda amma jmu'iha nggih kalau yang di Ta'limul Muta'alim versi Az-Zarnuji nggih. Tafsiliha bi bayan dukaun, nah karena dukain ala-ala tanul ilmu illa bi sitatin ini dukaun boleh dukain wa khirsun wa ijtihadun ini wa bulghatun wa suhbatu ustadin. Lah ini lebu ini wa suhbatu ustadin kalau di Ta'limul Muta'alim wa irsyadu ustadin. Wa suhbatu harus punya guru. Man lahu syekhun fasyaikhu syaitonun. Barang siapa tidak memiliki guru, paling enggak ya kawan berbagi yang mengerti di bidangnya, maka gurunya itu setan yang membisiki. Akhirnya akan ada ilham-ilham, bukan ilham kewalian, ilham keilahian, tapi ilham-ilham kesetanan itu. Nggih, Ibu ini Banti harus punya guru. Tidak sesatkah menurut Ta'lim Muta'alim? Tidak boleh. Harus ada bimbingan seorang guru. Lah guru sekarang ini ada guru yang resmi dan ada yang tidak resmi. Masa kalau kita mau pakai sanad baju khirqah, toreko itu harus melalui guru? Nggak perlu. Masa kita pakai sarung itu melalui guru? Ya nggak perlu. Nah, ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Nah kalau yang pesantren-pesantren modern itu kan memberi kunci untuk membuka semua kitab yang ada dalam memahami isi kitab-kitab semua selamanya sampai sekarang ini. Jadi tidak kita belajar kitab Al-Um ya enggak habis waktu kita. Mau kitab setebal itu kita belajar kitab Fatwa As-Subki langsung dari guru ya enggak perlu. Otomatis menguasai ilmu nahwu, sorob, mantek, ma'ani, badik, bayan itu cukup. Kemarin itu juga sempat geger saya ketika membuka kitab Ujarubat Ad-Dairobi tentang khasiat ayataini laqad ja'akum itu ila akhirih. Itu banyak yang protes ketika saya membaca lam yuwafik atau lam yuwafik huwahu likiroatihima. Itu banyak yang protes, itu ruame di Facebook, itu ratusan ribu orang yang ngomentari dan ada yang menyalahkan saya. Wafaqa yuwafiku itu maknanya macam-macam. Taufik itu bisa petunjuk, wafaqa itu bisa mencocokkan atau menemukan. Kemarin itu kan sempat saya bacakan itu nih, mana kitabnya. Ya namanya semua itu serba spontan. Jadi
Ya ada benarnya, pokoknya arti ini nggak salah itu aja. Masalah bacanya itu karena ya artinya yang kadang orang itu beda. Lam yafiku itu orang ditemokno. Jadi sapa sing maca dua ayat terakhir ayat 128 129 akhir surat At-Taubat atau Baroah itu, maka Allah tidak akan mempertemukan kematiannya jika ajalnya datang hari itu, karena dia membaca dua ayat tersebut sebanyak 7 kali itu. Nah, itu artinya begitu. Jadi kalau kita sebagai ilmuwan ya, orang yang mencintai ilmu itu tidak langsung menjatuhkan, tapi menanyakan. Tidak langsung wah bodoh, wong kitab Zubat kok, kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab Zubat itu dari mana? Kitab Zubat abad 9, Ta'limul Muta'alim abad 7. Lah kitab Ta'limul Muta'alim Imam Ghazali abad 6 awal. Abad 5 malah. Wong wafatnya 505. Ya berarti kan abad 5 ngarangnya. Gitu. Nggih, Pak mana? Pak Ibu Eni nggih. Nanti kalau Pak Andika Gaming, di antara berwasilah yang dapat menarik rezeki adalah bersilaturahmi. Ya lah resmi jenis wasilah sing bener. Kepengen untuk duit ya kerja. Nah nek ana lowongan kerja ya ndonga karo usaha kan begitu nggih. Jadi semua itu ada sarana dan prasarananya, doa dan usaha. Jadi itu wasilah. Wasilah itu sarana, lantaran, bukan wasilah kepada yang sudah meninggal dunia, seperti yang guru saya sampaikan tadi. Orang sudah meninggal dunia itu repot dengan kehidupannya sendiri, kok malah direpoti, itu bagaimana? Wong mati kuburannya dihiasi, ditawafi, dijalui, repot ya. Wes engkau toa kok amaluhu malah tambah direpoti. Pak Andika Gaming, silaturahmi. Ngendikane Kanjeng Nabi itu jelas. Dengan silaturahmi itu nanti akan terbuka jalan-jalan rezeki, pintu-pintu rezeki. Ono informasi. Oh iya, di situ ada informasi. Walaupun nggak punya modal, siapa tahu bisa menjualkan properti lalu mendapat komisi. Loh, itu namanya ini rezeki. Sebenarnya pembunuh kepala cabang Bank BRI Jakarta Pusat Cempaka Putih ya, yang ditemukan di Bekasi ya, itu kan sebenarnya Dwi Hartono itu orang yang sukses, pandai bersilaturahmi ya. Bisa berkomunikasi ya, bagus dengan semua orang ya. Itu jalannya rezeki, sukses. Tapi akhirnya hawane wong sugih itu panas, akhirnya jatuh, akhirnya malah membunuh. Lah ini ya yang tidak dikehendaki. Nggih, Pak Andika Gaming. Jadi karo Pak Kiai, saya minta pendapat. Saya malas mengikuti pengajian Katena karena yang memimpin selalu seolah memuliakan kaum Ba'alawi ya, bukan memulangkan gitu tulisannya Pak Jiji Garok nggih. Mungkin sabekut tulisan. Sabekut tangan Pak Jiji Garok nggih. Nggih, kalau mau mengikuti nggak apa-apa, yang penting jenengan mampu membedakan, mampu menfilter mana yang salah dan mana yang benar. Kalau tidak ya tinggalkan saja, nggak kurang anfaidah, nggak berfaedah. Ikuti aja. Wong ngaji kayak gini ya, coba manfaatnya, hasilnya ya enggak sombong ya. Alhamdulillah ya, bisa dapat 4 kitab Zubat, Ayyuhal Walad, ya Minhajul Muta'alim, Ta'limul Muta'alim. Loh, kurang apanya? Kami bagikan ke panjenengan semua di haizin.com sekalian 4 kitab. Cuma enggak bahasa Arab nih. Cuma isinya, intinya kan sudah saya sampaikan. Nggih. Pak Jiji Garok nggih, jangan diikuti aja. Nggak usah. Dengarkan YouTube. Lihat YouTube. Nggih, Huda Alaska. Al-Qur'anul Karim sudah diijazah oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nggih, sudah resmi. Pokoknya ilmu yang sudah kita terima dari guru kita, guru-guru kita, walaupun tidak guru secara resmi, itu bisa melalui YouTube seperti ini. Bisa. Bin Yahya wali kuburan. Assalamualaikum. Pekalongan hadirin. Nggih, kono bin Yahya wali kuburan barang. Pak Rasuki Nantoko, Assalamualaikum Bogor nderek nyimak yai. Nyuwun pirsa kelanjutan kasus Husein Baagil dimanipulasi komplek makam Mbah Bonang Putra Bumi Minatani. Oh, Pak Rasuki Nantoko ini dari Pati. Tanggal 31 besok Ahad itu jam 9 ada acara BWLS seluruh Jawa Timur digerakkan untuk istighosah dan tahlil bersama di sana. Saya juga diundang tapi ya wallahu a'lam. Kalau saya datang ya jangan memperlihatkan nanti secara rahasia.
Pak Alojo Nusantara, saya oke, siap. Bu Alida, Assalamualaikum. Kayak dari nyimak nih, monggo. Pak Lencai Bonjai ya, ini Pak Habib nih. Assalamualaikum semuanya, waalaikumsalam. KTP, hatiku dan hatimu. Tetos minoritas, maaf ya, apa panjenengan percaya ada wali dari golongan Ba'alawi? Oh, nggak percaya saya. Nggak percaya saya. Karena apa? Wali itu tidak boleh berbohong. Wali itu tidak, nek wali murid percaya, wali santri dari kalangan Ba'li saya percaya. Nek waliullah saya nggak percaya. Nggak percaya. Walaupun dia seorang ahli ibadah, saya nggak percaya. Karena apa? Manfaatnya terhadap ummah, maslahatul ummah itu hampir-hampir tidak ada. Karya-karya kitabnya itu tidak membawa banyak masalah, mencerdaskan umat manusia, tapi mengembalikan ke zaman jahiliyah. Kalau nggak meninggalkan kitab yang seperti itu sih nggak masalah. Ya. Ada tinggalan kitabnya dan itu diyakini. Kok minta jadi wali itu wali sebenarnya? Oh, jujur wali-wali itu orang-orang Jawa, Pak Sadiman itu waliullah itu. Misalkan saya katakan ada Haji Roma Irama wali, mereka nggak nerima. Dari kelompok wali, kalau saya pribadi nggak percaya belas wali dari wali, karena apa? Wali itu tidak boleh berbohong, dia harus jujur. Walaupun al-insan makhlul khata' wa nisyan, ada salah dan dosanya, kesalahannya itu wajar, tapi wali itu berusaha untuk tidak sengaja berbohong gitu loh. Oleh sebab itu kita ini menyadarkan generasi Ba'alawi yang belum mengerti sejarah leluhurnya. Mereka tahunya dari bapaknya Mbah Buyut Canggah udeg-udeg gantung siwurnya, saya cucu Nabi. Nah ini saya katakan kalian itu bukan cucu Nabi, gitu loh. Karena tidak ada datanya. Pak Bisma Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lencai Bonjai. Kiai, si Sani Uye nantang debat itu, katanya jangankan pengikutnya Syekh Ihya, bawa ke sini debat sama saya, katanya gitu ya. Itu santri beling, Sengkuni Metakil itu namanya. Rumangsa pinter dewe. Itu baru kelas membaca. Memahaminya itu masih jauh dari harapan kita. Gitu loh. Jadi jangan sombong. Rumangsamu wong sak pinter sak dunya sak Indonesia sing pinter wong dhewe akan tergerus oleh zaman. Itu pemahaman klasik dan klinik gitu loh. Kalau mau meluruskan Wahabi itu siapa itu nggak ngerti gitu. Terus dilanjutkan seperti apa? Nanti tak kasih tahu tentang surga, jannah. Loh nggak paham, nggak nyambung. Malah saya dikatakan gila kok. Ya. Mengatakan ya, saya dengan kata-kata yang merendahkan itu sebenarnya itu tidak boleh. Seburu-buru saya itu saya punya pesantren, saya punya santri, punya jamaah. Ya. Itu tidak boleh. Saya kan nggak pernah kan menghina Habib Rizik, saya kata-katai apa, nggak pernah kan. Tapi seorang jongos seperti ini nantang-nantang orang tua, akhlakul karimah taklimal muta'alimnya itu nggak ada. Nah ini kalau paham kitab Ayyuhal Walad min Hajul Muta'alim taklimal muta'alim itu, kalau ada orang yang begitu itu nggak perlu diladeni. Kalau soal ta'allumin tafahumin itu layani. Tapi kalau soal ta'anutin percuma. Musuh satu itu lebih merepotkan daripada kawan 1000. Nggih, kalau diurusi ngelamai nanti. Itu loh. Nggih, tapi nggak diurusi yang cerai kali. Itulah syaitan ini kan begitu. Nggih. Nggak paham dia. Selama ini dia konsisten melawan, akan kena karma. Kalau mau melawan Wahabi itu luruskan dengan cara yang elegan, by data, gitu loh, ilmiah, santun, begitu namanya orang yang ahli ilmu. Di dalam kitab Ta'limal Muta'alim, seorang ahli ilmu itu tidak akan merendahkan orang yang tidak berilmu, gitu loh. Yang tidak berilmu saja tidak boleh direndahkan, apalagi orang yang memiliki ilmu. Dijatuhkan gara-gara nggak setuju. Iya mirip Habib, karena dekat dengan setiap orang yang dekat dengan Habaib itu akan bodoh dengan sendirinya. Walaupun dia itu cerdas sekelas Abu Bakar Ba'dib itu akan terlihat bodoh. Jadi, enggak begitu Pak Kiai Lencai Bonjai. Dia hanya berdasarkan nafsu dan nafsu. Saya tidak pernah menghina misalkan Dik Sani. Kamu itu anak
wingi sore lah ya. Aku lahir wis NU, kamu belum lahir aku wis NU. Saya dituduh Wahabi, sesat menyesatkan. Goblok kok dipertahankan. Selama ini memang tidak ada yang berani melawan dia karena tidak punya kitabnya. Sekarang kena batunya. Ingat bahwa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu lagi di atasnya. Nggak bisa. Saya ini orang bodoh. Saya kan tidak pernah mengaku orang alim alaman. Enggak. Saya ini orang bodoh. Orang bodoh yang mau belajar akan bisa jadi alim. Orang alim yang malas belajar akan bisa jadi bodoh. Gitu ya Pak Lencai Bonce. Jadi jangankan pengikutnya. Si Ikhya bawa ke sini debat sama saya. Katanya gitu ya. Ini namanya adu domba. Sebenarnya dia itu pinter aslinya. Oleh sebab itu saya kan tak sabari orang seperti itu tuh tak rangkul itu loh. Jauhi Habib Balawi itu, gurumu Rotib Al-Haddad itu, jauhi, jangan dibaca. Kamu pasti punya amalan ijazahan dari Habib itu. Masih kena pengaruh seperti itu. Jelas sudah saya jatuhkan. Berkali-kali yang mengatakan, Ibnu Taimiyah loh. Ketua PBNU, Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapiak Yogyakarta yang memakai pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kok anti Ibnu Taimiyah itu bagaimana? Kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah kalau nggak setuju ya usah digunakan. Itu loh. Kan enak itu. Enak hidup sekarang ini dalam beragama itu enak, kepenak. Ya. Kalau nggak mau tahlilan ya usah tahlilan. Gitu aja kok repot. Ya. Kalau nggak mau memahami perbedaan ya jangan ikuti pelajaran apa yang saya sampaikan. Silakan pertahankan apa yang menjadi keyakinan yang kamu yakini selama ini. Gitu aja kok repot itu. Biarkan ada kebenaran yang berversi dan bervariasi. Orang bisa memilih mana yang lebih ilmiah dan mana yang tidak ilmiah. Gitu loh. Data kitab itu lebih sedikit daripada ayat yang ada di alam semesta. Ayat yang terfirman itu belum sepenuhnya. Oleh sebab itu untuk sepenuhnya itu nggak akan ada habisnya. Kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Ilmu Allah itu lebih luas daripada apa yang kita ketahui selama ini. Tetos minoritas wafiyai. Ada panjenengan percaya ada wali. Wis sudah. Paling saya bunyi tadi nggih. Bambang Loyanto, suwirnya kita selalu memanfaatkan akal dan mata hati Kiai agar tidak tersesat di dalam kubangan fanatik buta nggih, Pak Bambang Nuryanto nggih. Baca nggih, nanti nggih tangan. Pak Dedi Suryadi, Assalamualaikum semuanya. Bil khusus Kiai Nur, semoga selalu diberikan kesehatan lahir wal batin nggih. Siap, amin matur suwun, terima kasih. Nggih. Pak Cipto Wahyu, Pak Pamungkas Pramana. Kiai, pribumi juga melakukan feodalisme. Bagaimana cara menasihati kiai pribumi Pak Yai nggih? Kiai-kiai yang menasihati ya sama kiai. Nggih supaya tidak tersinggung nggih, Pak Pamungkas Pramana nggih. Inilah dimanfaatkan oleh kiai itu sendiri. Akhirnya karena bodohnya umat, doktrinnya akhirnya ya ingin dihormati secara berlebihan. Kalau dihormati sekedarnya nggak apa-apa. Saya itu dengan guru saya hormat, saya cium tangannya, saya menghormati. Tapi tidak sampai kultus berlebihan. Nggih. Jadi feodalisme di pesantren-pesantren salafiyah, mohon maaf nggih, harus berbenah. Jangan dipertahankan tradisi feodalisme itu, nggih. Nggih, melalui panjenengan kami sampaikan kepada para kiai pribumi juga jangan menjajah bangsa sendiri. Itu tradisi Belanda, kolonialisme Belanda dulu. Nggih. Pak Cipto Wahyu ya, Assalamualaikum. Bagaimana sejarah musafir berjalan kaki, apakah baik dilakukan? Baik, tapi sak kolo-kolo. Berjalan kaki itu kan ya termasuk olahraga, kesehatan. Yang penting yang ditinggalkan anak istri ya punya sandang pangan gitu. Jadi jalan kaki misalkan khuruj bagi kawan-kawan yang menempuh torekoh jamaah tabligh ya silahkan. Yang penting kan tidak selamanya jalan. Nanti ditangkap sama Pak Purnomo. Dikira ODGJ itu. Nggih. Jadi ada waktunya berjalan. Nggih. Israel itu
dari nama Yakub yang suka berjalan pada waktu malam. Berjalannya itu membaca ayat-ayat Allah yang tidak terfirman tapi tercipta di alam semesta. Nggih. Nggih. Berikutnya, Pak Maulana Z, apakah wali kutub itu beneran ada Pak Yai? Mohon penjelasannya. Nggih. Ada, tetapi tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang ya Pak Maulana Z. Wali kutub itu kan ya versi-versi sufi itu. Kenapa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu tidak membahas khusus tentang wali kutub, wali abdal, wali nukoba, wali nujaba, wali khawariyun, wali rojabiyun, dan lain sebagainya, tidak membahas karena ranahnya beda. Itu ranahnya Ibnul Arabi, ya. Ranahnya Imam Ghazali, ya. Ranahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ma'ruf Al-Qarhi, Imam Junaid Al-Baghdadi yang bagian sufi-sufi itulah. Apakah tentang wali kutub itu ada tapi beda bahasannya. Karena ini lintas pemahaman antara iman Islam dan ihsannya. Ini urusan ihsan saja. Tidak dipercaya nggak apa-apa. Wali kutub itu kan sifatnya bisa global, bisa lokal, tergantung keyakinan. Seperti Imam Mahdi itu loh. Bu Sanjida, assalamualaikum. Sepertinya waalaikumsalam. Semakin kaum Ba'alawi tutupi kedustaan mereka dengan kedustaan yang lebih besar, makin Allah buka dengan terang kedustaan mereka. Tapi karena dasarnya mereka pendusta, mereka tetap kekeh dengan kedustaannya. Diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu nggak takut kok Bu Sanjida, nggak takut kok. Ya karena sudah saking ibaratnya khotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisyawah itu. Nggih, semoga saja ada pintu kesadaran. Pak Mahira, semua Bali di Nusantara bikin benalu. Nggih, siap. Mas Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nyimak nggih, Pak Jai. Apakah grupnya Said Alwi Al-Maliki Pak Yai apakah sesuai dengan duriah Nabi? Ini masih rahasia Pak Jai. Saya berat sekali untuk membukanya gara-gara nanti terjadi. Saya cuma menasihati ya. Syekh atau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki nggak usah dijadikan corong Ba'alawi untuk membela mereka. Nanti semua akan kena gitu loh. Saya percaya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu durian Nabi, sudahlah gitu aja. Jangan sampai karena kan ibunya dari klan Ba'alawi. Mertuanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu Ba'alawi. Jadi pasti ada hubungan itu, ada hubungan. Kenapa kok belanya? Karena menantunya, kemungkinan anaknya, kemungkinan bapaknya itu pasti ada itu hubungan seperti itu. Jadi berbahaya, berbahaya. Kalau nggak mau meletakkan kastanya, klannya. Gitu. Sebenarnya kayak Mas Said Iqbal itu kan sebenarnya nggak kelihatan Habib ya, tapi nanti kalau dia berjubah itu ya Habib. Pak Jai, begitu G. Sementara rahasia Pak Jai. Nanti geger nanti geger. Nggih. Pak Wijaya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang difoto itu jelas zalim, bahkan yang mengizinkan dicium kakinya jelas orang tersebut bersifat iblisiah. Karena jika bersifat manusia jelas tidak akan mengizinkan. Nggih. Saya itu kadang kalau di kampung, di pedalaman itu orang itu duduk ngelesot di keraton, saya dianggap Raden Tumenggung. Enggak sama-sama. Tak sama, nggak boleh. Semua sama. Ayo sejajar duduk sama saya. Sama-sama kita. Masalah takwa itu kelasnya masing-masing. Jenengan takwanya lebih tinggi karena kemampuan pemahaman keilmuan penjenengan dan amalan juga sebatas itu, berarti lebih tinggi penjenengan daripada saya. Saya hanya berilmu tapi tidak banyak beramal. Oh, beda. Jadi ada kelasnya masing-masing tapi tetap sama-sama umat manusia. Di hadapan Tuhan kita ini sama. Gitu. Nggih. Pak Rosmina 09, mending cium kaki ibu nggih. Lai bapak ibune dhewe rata dihormati, malah Habib dihormati, kiai ini dihormati berlebihan. Apalagi kalau ada kiai yang mendoktrin. Karena ada di dalam kitab Taklim Al-Muta'alim itu ada. Kalau orang tua itu hanya biologis saja. Tapi kalau guru, kiai, habibmu itu semuanya melebihi. Gitu. Akhirnya minta dihormati lebih dari anaknya. Lebih gitu gigi. Itu anaknya uang ya. Ini cara saya enggak, itu bapak ibumu. Hormati.
Mumpung ibumu, bapakmu masih hidup, itulah wali katonmu. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain. Jangan sampai kamu tidak berbakti kepada kedua orang tua mumpung masih hidup. Kalau sudah mati menyesal kamu. Gitu. Wong sudah mati aja ya diwajibkan untuk berbakti, apalagi masih hidup. Mumpung masih hidup lebih afdal berbakti pada waktu orang tua masih hidup daripada sudah meninggal dunia. Itu nggih, buros minah nos minah. Pak Basir, ada seseorang ustadz yang ngecek Pak Kiai masalah wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, yang kata Pak Kiai dari kitab Ta'lim al-Muta'allim padahal aslinya dari kitab Zubat. Bagaimana tanggapannya? Sudah saya terangkan. Nggih. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la takmulu. Zubat ini. Kitab Zubat karya Ibnu Ruslan, halaman 8. Nanti jangan buka nggih, halaman 8, matan Zubat fi ilmil fiqih ala madzhabil Imam Syafi'i lis Syekh Al-Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Halaman 8 ini loh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la takmulu, bukan la tuqbalu. Kalau saya dari Ta'limul Muta'allim Imam Ghazali, al ilmu bila amalin junun, ya, wal amalu bila ilmin la yakun. Nah, itu. Jadi lebih tua Imam Ghazali daripada Zubat ini. Ini wafat 9 Hijriah. Ibnu Ruslan itu wafat tahun 800-an. Lahirnya tahun 773 Hijriah. Wafatnya pada bulan Sya'ban tahun 844 Hijriah. Berarti abad 9 Hijriah. Abad 9 Hijriah. Enggak ada keterangan tentang habaib-habaib Alawi. Di Ta'lim al-Muta'allim ya enggak ada. Di Minhajul Muta'allim juga enggak ada. Ayyuhal Walad juga enggak ada. Kama qala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Khattab kawano. Enggak ada. Jangan cari sendiri kalau enggak percaya nggih. Nggih. Pak Basir, ya sudah nggih. Bagaimana tanggapan ya nggih? Saya katakan bil makna. Ada riwayat hadis yang persis, ada yang hanya riwayat hadis bil makna. Di sini juga banyak keterangannya. Misalkan ada keterangan tentang kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan, itu ada. Tapi juga ada hadis kun aliman au muta'aliman wala takun salisan, itu ada. Ada juga. Sama seperti idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, itu ada. Ada yang idza usniyal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, itu ada. Riwayat bil makna. Saya meriwayatkan wa kullu man bi itu bil makna, saya ambil dari Ta'limul Muta'allimnya Imam Ghazali yang termaktub dalam kitab Ayyuhal Waladi. Nggih. Itu Pak Basir nggih. Parang genah. Di kitab Ta'lim juga menyebut guru lebih didahulukan daripada orang tua, padahal nyatanya orang tua berperan juga sebagai guru. Mohon dikoreksi Pak ya. Nggih. Guru yang pertama itu orang tua, Pak Ranggena. Jangan sampai guru itu malah salah mendoktrin santrinya, muridnya. Orang tua itu guru yang pertama, yang utama, yang memelihara lahir dan batinnya. Anis kurli wali-wali daik kok, ngendikane Allah Ta'ala kok. Bahwa sainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anis kurli wali-wali daik, bukan anis kurli wali ustadzika enggak, wali syekhika enggak, ya wali daik, dua orang tuamu itu. Setelah Allah itu wong tuamu katon, ya pangeranmu iku nek cara aliran kapitayan, aliran kaharingan, aliran Pasundan ya. Itu mengatakan bahwa pangeranmu ya ibu bapakmu itu. Pangeranmu sing katon loh ya. Karena di dalam ridho kedua orang tamu ya ridho Allah ya kepadamu itu. Sebaliknya bendu atau suhetnya ya itu juga akan menimpamu sama dengan Allah ketika sama. Jadi ada di dalam kedua orang tuamu. Rizkimu itu ada di dalam tangan, punggung, pundak kedua orang tuamu. Gitu, nggih Pak Basir nggih, parang genah nggih.
Jangan, nggak benar itu Pak Parangina, nggak benar itu. Itu gurunya yang salah memahami itu. Anis kuri wali-wali dai kok malah kedua wali kon wani karo wong tuamu. Mana ngono ya? Jika orang tuamu itu tidak mau berjihad, tidak percaya bahwa ajaran yang paling benar di muka bumi adalah Islam ala kita, yang masuk surga itu cuma versi kita, yang lainnya itu adalah neraka. Jika orang tuamu menentang ajaran kita, maka kalian boleh berani melawan kedua orang tua. Ada ya ajaran seperti itu? Ada. Ada lagi Habib itu yang mencintai Nabi itu di atas segalanya. Duriah Nabi itu kita harus mencintai segala. Ada kitabnya? Ya orang tua itu nomor 2. Itu ada. Pak Armudi 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Surapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai. Mohon senantiasa mengulas syair-syair atau salawat yang tidak sesuai dengan akidah An-Nahdiyah. Kalau perlu tolong fatwakan haram. Saya takut mengatakan sesuatu dengan gegabah. Haram tak katakan halal atau halal tak katakan haram. Harus yang mengatakan haram itu bukan saya, tapi melalui Quran, hadis, ijma, qiyas yang ada. Jadi melalui kajian yang berlapis-lapis ganda, berlipat-lipat ganda. Gitu, Pak Suprapto. Jadi dilarang untuk mengharamkan yang dihalalkan atau diharamkan yang mengharamkan dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Sebaliknya. Pak Ahmad Saleh, nama kakak Kiai itu. Sebentar. Kok lucu Kiai? Habib Kibin selalu berusaha menutupi kebenaran. Pak Ahmad Saleh, nama kakak Kiai itu Nadir. Oh nggih, Nadir. Nggih. Tidak terasa sudah berjalan 1 jam. Pak Johan, kalau Habib Durian Nabi pasti kota Tarim pasti makmur. Kemarin kota Aden itu banjir bandang itu. Pasti Tarim banyak minyak kayak negara Arab yang banyak keturunan Nabi. Pasti tanah Tarim dimuliakan Allah. Kalau Habib tujuh Nabi, nggih. Boleh dah adanya Habib maka Indonesia selamat dari bencana alam pret lah. Nggih, itu hanya doktrin saja. Pak Muhammad Nur penyatos tayangan TV lokal Jatim nambah banyak makam di ring 1. Oh, saya menyimak itu ada marga dari Yaman yang bela itu. Nanti akan ikut kita seret sekalian itu. Kalau kita sudah punya datanya, ring 1 itu memang diizinkan warga Kutarejo untuk dimakamkan di situ. Kalau sudah ada nama leluhurnya di situ, maka anak cucunya nanti kalau meninggal boleh dimakamkan atau ditumpuk di atasnya atau sampingnya. Kalau sampingnya nggak ada, di atasnya. Itu ada ketentuan. Saya wawancara langsung dengan juru kuncinya sana. Itu sudah peraturan. Kok bisa? Kok bisa? Nggih, berbahaya. Nggih. Closing statement tentang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la takmulu. Itu ada di dalam kitab Matan Syair 1000, ya, syair tentang fikih, Matan Az-Zubat namanya, ala madzhab Imam Asy-Syafi'i karya Asy-Syaikh Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Tapi secara bil makna ya ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alimnya Imam Ghazali dalam naskah atau manuskrip yang tersimpan di Mesir dan Damaskus Syria, lalu dikembangkan ditemukan menjadi kitab Ayyuhal Walad dan kitab Minhajul Muta'alim. Kata Imam Ghazali, al ilmu bila amalin junun atau majnun, ya. Wal amalu bila ilmin ya layakun, tidak ada apa-apanya, kosong, ya bisa nggak diterima gitu. Dan untuk masalah kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji ini sebenarnya masih perlu dikoreksi, tidak 100% sahih, harus ada klarifikasi dari ya para kiai dalam meluruskan keyakinan dari para santri. Jangan dimakan mentah 100%. Karena ada hadis-hadis yang maudhu, hanya 30% yang boleh diamalkan dalam fadhailul amal. Tetapi yang 70% ini perlu dikoreksi lagi. Asal usulnya dari mana, perawinya siapa. Jadi jangan gampang ya. Jadi tidak semuanya harus diamalkan. Kalau untuk metode tata cara seorang murid dalam mencari ilmu, nah itu asalkan ilmiah ya maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja untuk dijalankan ya teori
panduan praktis ta'limul muta'alim fi thoriqit ta'allumi ini. Oleh sebab itu mohon dibaca lagi apa yang saya sampaikan, ta'limul muta'alim, salinan ya yang baru ya, bukan kitab yang seperti ini berikut syarahnya, bukan, yang menerangkan tentang ada muqaddimah kata pengantarnya tentang beberapa kitab karya ulama-ulama sebelumnya. Imam Az-Zarnuji ini misteri ya, tidak ada biografi secara lengkap darinya. Oleh sebab itu hanya satu-satunya saja Ta'limul Muta'alim ini karyanya. Siapa sebenarnya ini bisa dilacak melalui Lois Makluf ya, pengarang Kamus Munjid, tapi tidak semuanya benar. Masih mereka saja. Ada yang mengatakan hidup pada abad 13 Masehi, 14 macam-macam lah, macam-macam. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Jika ada yang benar itu petunjuk dari ilahi, jika ada yang salah itu dari pribadi saya ini. Tetap kita belajar bersama, karena di channel ini adalah channel ngaji bersama. Tidak ada yang lebih dari segalanya. Semuanya sama-sama mencari ilmu pengetahuan. Ada yang punya data dan ada yang menerima data. Sama-sama kami bagikan 4 kitab Ayyuhal Walad, Ta'limul Muta'alim, Minhajul Muta'alim, dan Az-Zubat. Mari kita kaji bersama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya, seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya tuh, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib.
pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka tu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu, masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup enggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.